Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bunda Sri Sulistiorini dan Ibu Aldina Eka Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPA. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai praktikum alat peraga neraca Kartesius. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Pendidikan IPA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Junita Dwi Francisca dengan NIM 14014211281. Saya dari Rombel F, dari Prodi PGSD Angkatan 2021. Indikator dalam materi ini yaitu mengenai mendeskripsikan konsep tenggelam, melayang, dan terapung. Kemudian menjelaskan pengaruh massa jenis pada peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Materi ini ditujukan untuk kelas 5 SD, semester 2, materi tekanan zat cair. Standar kompetensi, memahami beragam sifat dan perubahan wujud suatu benda. Dengan kompetensi dasar, 5.1 mendeskripsikan perubahan gaya benda terapung, tenggelam, dan melayang. Lalu, apa sih yang disebut dengan alat peraga itu? Alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang dirancang atau dibuat secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Manfaatnya adalah yang pertama, memperbesar atau meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, mencegah verbalisme atau yang disebut dengan kondisi di mana peserta didik mengetahui suatu kata namun tidak mengetahui artinya. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata dan langsung. Yang keempat, membantu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan sistematis. Yang kelima, mengembangkan sikap eksploratif. Yang keenam, dapat berorientasi langsung dengan lingkungan dan dapat memberi kesatuan atau kesamaan dalam pengamatan. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi kegiatan belajar dan memberikan pengalaman yang menyeluruh. Pembahasan yang selanjutnya mengenai praktikum alat peraga neraca Kartesius. Judul percobaan ini, benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Tujuannya untuk mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. Dasar teori mengenai hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut, atau yang sering disebut dengan gaya apung. Besar gaya dorong yang dihasilkan sama dengan berat zat cair atau zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, ada 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Benda dikatakan tenggelam apabila benda di dasar air. Hal ini terjadi ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Besar gaya apung lebih kecil dari berat benda. Lalu, benda dikatakan melayang apabila benda berada dalam zat cair, tetapi tidak berada di dasar zat cair. Hal ini terjadi ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Kemudian benda dikatakan terapung apabila sebagian benda masih muncul di atas permukaan zat cair. Hal ini terjadi ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Besar gaya apung sama dengan berat benda. Praktikum kali ini menggunakan alat dan bahan, yaitu plastisin, gelas plastik 3 buah, dan air secukupnya. Untuk langkah-langkah percobaannya, bisa kita simak dari video berikut ini. Jadi, untuk langkah-langkah percobaannya, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada 3 gelas plastik, lalu air secukupnya, dan 3 plastisin. Selanjutnya, saya akan menuangkan masing-masing gelas dengan air dengan volume yang sama.
plastisin yang warna merah akan saya bentuk bola pejal. Kira-kira seperti ini. Untuk plastisin yang warna kuning akan saya bentuk pipih, namun akan saya beri rongga. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, saya akan memasukkan plastisin yang berbentuk bola pejal ini pada gelas yang pertama. Pada gelas yang kedua, saya akan masukkan plastisin yang berbentuk pipih berongga. Untuk gelas yang ketiga, saya akan masukkan plastisin yang berbentuk pipih. Bisa kita amati bersama bahwa pada gelas yang pertama yang saya masukkan bola plastisin berbentuk bola pejal, kondisinya tenggelam. Pada gelas yang kedua yang saya masukkan plastisin berbentuk pipih berongga, kondisinya melayang. Kemudian untuk yang gelas ketiga saya masukkan plastisin berbentuk pipih, kondisinya terapung. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini.